Kenapa Bapak masih nyari uang? Bukan nyari uang, tapi memanfaatkan potensi yang Allah berikan, tangan, kaki, ilmu, dan lain sebagainya, sampai saya berpenghasilan. Kenapa masih pengen berpenghasilan? Karena saya ingin lebih besar lagi bersodakoh. Itu. Jadi harta itu kalau kita kumpulkan untuk kita jama'a malau wa'addada, mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, hasilnya apa? Hasilnya kita takut kehabisan, stres kita. Kalau karir kita cari untuk kebahagiaan, insya Allah hasilnya kekecewaan. Kenapa Bapak pengen jadi pejabat? Saya pengen ibadah kepada Allah, insya Allah ikhlas. Terus terjadi, oh qadarullah, Allah tidak memberi. Beres? Mau jadi stres. Udah jadi pejabatnya dipindahkan. Kairian, non-job. Banyak kan sekarang dirjen yang para rindah keluar Jawa. Terus tidak punya pekerjaan di sana. Stres? Kalau melakukannya karena Allah, mual stres. Ibu rumah tangga karena siapa? Karena Allah. Suatu saat suami oleh Allah dikasih lagi istri, ibu stres? Sebetulnya jadi istri soleha satu diantaranya ya, zikrul maut, sing ingat karena maut. Termasuk imam sholat yang soleh, Pak. Imam sholat yang soleh itu harus mengerti tentang makmum. Jangan mentang-mentang hafal Quran dia jadi imam belenyang we. Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 100. Rakaat kedua Ali Imran 100 ayat. Kira-kira ayat jamaah nu ngutruk tuh. Terus keur ngutruk maut itu husnul khotimah atau ngutruk khotimah tah? Ingat karena maut, insya Allah imam yang ingat kepada meninggal atau kematian jamaahnya dia akan percepat sholat bacaan-bacaannya. Istri nu ingat karena maut saya yakin tidak berani ngalawan dah. Bagaimana caranya supaya menjadi istri yang salehah? Ini surat Al-Baqarah 1 sampai berapa tah? Yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Ibu yakin Allah Maha melihat? Yakin. Ibu tahu bahwa Allah yang memberi rizki? Sudah, tidak usah nuntut lagi sama suami, daya Allah. Kemudian tidak usah curiga-curiga sama suami kalau suami kemana-mana daya nu ningali. Sepakat? Ibu yakin nggak ada malaikat sekarang yang memperhatikan hati ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin, hidup ini khalaqal insana fi kabad. Hidup ini sepenuhnya ujian. Jangan pengen santai, jangan pengen bahagia, jangan pengen gembira. Semakin diinginkan, semakin susah kita dapatnya. Karena kebahagiaan itu hanya satu saja ajakan dari Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalimat azan itu kalimat ngajak kita bahagia. Pertama Allahu Akbar. Setelah kita yakin Allah Maha Besar, kita ikrar asyhadu an la ilaha illallah. Kita hanya akan taat kepada Allah saja. Kenapa? Karena Allah Maha Besar. Terus cara taatnya seperti apa? Cara taatnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya akan taat seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Terus apa yang paling rutin kita lakukan yang dicontohkan oleh Rasulullah? Hayya 'alas shalah. Salat yang paling rutin. Terus akibat dari salat apa? Hayya 'alal falah. Hanya orang salat yang bisa bahagia. Bukti daripada orang yang salat apa? Aqimis shalah wa atuz zakah. Bukti daripada orang salat adalah setelah salat dia tidak kikir, dia tidak pelit, tidak khawatir, tidak takut untuk sodakoh, ya kan? Gini, kalau dia masih saja sieun miskin, kalau dia masih saja takut habis hartanya, artinya dia tidak tahu bahwa Allah, atau tidak yakin bahwa Allah Maha Kaya. Satu.
Dan dia tidak yakin bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau saya bergaul dengan orang kaya dan baik, saya tidak takut miskin, ya kan? Udah pasti kecepretan. Saya gaul dengan Pak Wali Kota lah, sekarang bager Pak Wali Kota teh. Saya tidak takut miskin. Karena saya pasti kecepretan, kan itu. Apalagi bergaul dengan Allah yang Maha Kaya, yang Ar-Rahman Ar-Rahim, kira-kira sieun miskin gak? Kalau masih takut miskin, kalau masih berharap uang itu dari suami, tos. Jangan minta nafkah ke suami mah, jangan, karena itu mah kewajiban dia. Kalau dia tidak ngasih, terserah, itu mah dosa, betul tak? Biar kita rezeki dari Allah saja, karena Allah Maha Kaya. Kira-kira bahagia enggak kalau kita sudah aqimis shalah wa atuz zakah? Kita sudah menegakkan sholat, kemudian kita tentram, kita yakin Allah Maha Kaya, Allah Maha Pengasih Penyayang, kemudian Allah nyuruh kita berbagi harta dari Allah, ya kan? Terus yang nyuruh sedekah Allah. Karena harta dari Allah yang nyuruhnya Allah untuk sedekah, ya sudah kita lakukan saja. Pasti Allah memberikan apresiasi, ya kan? Pasti Allah menghargai kita. Mustahil Allah tidak memberi. Sepanjang kita melakukannya karena Allah. Sudah lakukan saja. Ibu jadi istri nanaonan, bu capek-capek, ya kan? Harus melayani, mandi subuh dan seterusnya. Terus leheng kalau suami teh bararesih, ya caludi, kan rudet. Suami caludi, komo udah berusia mas, suami sudah di atas 60 tahun mah geus rudet. Geus teu puguh alaeun kan itu ya. Iya. Jalan sudah tidak gagah, ya kan? Ngobrol tos teu bentes. Terus buat apa rumah tangga? Lillahi ta'ala, hanya untuk Allah saja. Kenapa ibu cantik? Allah tuh indah dan Allah menyukai keindahan. Kenapa bapak meni gumasep lain gumasep? Allah tuh indah dan sangat menyukai keindahan. Itu motivasinya. Kenapa bapak masih nyari uang? Bukan nyari uang, tapi memanfaatkan potensi yang Allah berikan, tangan, kaki, ilmu dan lain sebagainya, sampai saya berpenghasilan. Kenapa masih pengen berpenghasilan? Karena saya ingin lebih besar lagi bersodakoh. Itu. Jadi harta itu kalau kita kumpulkan untuk kita jama'a malau wa'addadah, mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, hasilnya apa? Hasilnya kita takut kehabisan, stres kita. Kalau karir kita cari untuk kebahagiaan, insya Allah hasilnya kekecewaan. Kenapa bapak pengen jadi pejabat? Saya pengen ibadah kepada Allah, insya Allah ikhlas. Terus terjadi, oh qadarullah, Allah tidak memberi. Beres? Beres. Mau jadi stres. Udah jadi pejabatnya dipindahkan. Kairian, non-job. Banyak kan sekarang dirjen yang para rindah ke luar Jawa. Terus tidak punya pekerjaan di sana. Stres. Kalau melakukannya karena Allah, mual stres. Ibu rumah tangga karena siapa? Karena Allah. Suatu saat suami oleh Allah dikasih lagi istri. Ibu stres? Serius ya. Stres mah mangga itu madinya kan gitu ya, enteng atau hirup. Kenapa ada pressure, ada stres, ada depresi? Karena kita sering hidup untuk kita. Termasuk sekarang ini ada istilah untuk generasi anak-anak. Ini ujian buat kita sebetulnya. Harus sanggup kita menghadapinya dan bisa menyelesaikannya. Apa itu? Anak-anak Gen Z, ya, anak-anak Gen Zeta, anak-anak Gen Strawberry, anak-anak Gen Alpha. Mereka sudah tidak punya sopan santun, mereka gampang rubuh, mereka sudah tidak punya etika. Jangan salahkan mereka, mereka nggak salah. Yang salah itu orang tua yang tidak adil. Adilnya seperti apa? Idilu. Berbuat adillah, itu aqrabulit taqwa, itu sangat dekat kepada ketakwaan. Kira-kira wajar nggak muncul generasi Z seperti sekarang ini?
Kalau ibunya ditanya sama anaknya, "Mama, sepatu aku mana ya?" Kamu yang make, cari sendiri. Kira-kira muncul nggak Gen Z? "Mama, aku pengen kentang goreng mah." Kayak kurang pesen GoFood. Muncul nggak Gen Z? Kita harus adil. Dulu kita diperlakukan oleh orang tua kita begitu sungguh-sungguh, orang tua kita membesarkan kita. Kenapa kita tidak sungguh-sungguh membesarkan anak kita? Ya kan itu. Ujian itu datangnya untuk apa? Bukan untuk membunuh. Hadirin, Islam itu membangun, memberikan kehidupan, bukan mematikan. Ada perintah potong tangan dalam Islam. Buat pencuri ada. Kalau pencuri potong tangan, kalau koruptor potong beheng. Iya kan? Ada hukum itu. Ada. Lakukan jangan. Oke, silakan lakukan. Tapi mana yang lebih harus? Mana yang lebih harus? Menjalankan potong tangan buat pencuri, atau kita didik dari rumah sampai tingkat negara pendidikan mental, karakter, supaya kita tidak ada yang mencuri? Mending mana? Didik. Bandung, kota begal. Polisi langsung ikrar. Warga Bandung silahkan keluar pada jam malam, pada jam pagi, subuh, siang, mangga. Kami sudah siap menghadapi begal. Itu cek polisi. Kita tenang. Terus kenapa ada begal? Mungkin ada kemiskinan. Terus wali kota langsung, kita bikin program yang membuat warga Bandung tidak ada satupun yang miskin. Insya Allah tidak akan ada begal. Betul? Yang zina diranjam. Perlu diranjam yang zina? Perlu. Tapi mending diranjam, mending rumah tangganya sakinah. Rumah tangganya sakinah. Dah bu, bapak maluak liek kabatur bu, kalau ibunya sakinah. Sakinah itu istri loh ya. Litaskunu ilaiha, agar laki-laki, anak-anak punya tempat pulang ke rumah istrinya, ke rumah ibunya. Sakinah itu istri. Enakan istri yang jadi base camp. Kemana Kang? Wah, ngumpul di base camp. Kenapa ngumpul di base camp? Karena base camp itu enakan. Nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang ngelarang, ya kan? Di base camp disuguhan, nunjukuhan nambah disenyum, ya kan? Base camp. Kalau ibu jadi base camp, kira-kira anak ngumpul di rumah ibunya nggak? Ya. Kira-kira suami pulang nggak ke rumah istrinya? Ya, kalau jadi base camp, istri nunggenahen iroh. Terus gitu tak. Lain nu cerewet gini nih, kalau ibu tukang marah, Ibu pernah marah sama suami? Berubah suami jadi baik? Ente sumpah, ente aslina. Ibu pernah menasihati suami? Pernah. Berubah jadi baik? Ente. Karena suami dan anak-anak tidak harus dirubah dengan marah atau nasihat, tapi berikan kepada kami iklim yang membuat kami menyesuaikan diri untuk baik. Jangan suami ngerokok carekan, asbak di paricunan. Jangan. Suami nanti ngarokona di ditu, di nu anom. Kunaon akang kawin deui di ditu mah tuh bisa udud euy, mending di dia kan gitunya. Bener teu? Halo. Saya berdiri ah. Iya kan? Jangan. Suami tukang ngarokok, antepkeun we. Bapak dipali ditu ngarokona caket balong. Caket walungan sugan palit. Artinya nggak usah ekstrim. Suami bayangkan, suami datang, sepatu di mana wae? Satu tas tadi mana wae? Ya Allah, suami dikitukan. Suami mau tidur ditanya dulu. Cuci kaki, pipis dulu. Kasalaki eta. Ada sok ngompol si akang mah Ustaz. Berikan iklim yang bagus. Jangan dinasehati. Suami tukang pulang malam, ya sudah. Wah sayang, canda kunci nanya. Supodos mama di mana tiba terkedah gugah deui.
Nun. Terus ketika pulang jam 12, jam 1, nggak usah ditanya di mana, nggak usah di mana, yang sah rudet pan. Iya Bu, ada nggak Pak suami pembohong? Nanya lagi ke bapak dah. Sing cirini rudet, nanya nak ke bapak. Ada suami pembohong? Ada sekolah yang ngajarin bohong? Ada orang tua yang ngedidik bohong? Tiraha suami bohong. Sanggeus kawin jeung maneh. Jadi siapa yang membuat kita membuat suami bohong? Siapa? Istri. Dan ternyata setelah survei, bohongnya istri, bohongnya suami itu untuk membahagiakan istri. Papa aku cantik gak? Juara mah. Tapi bohong gitu tak? Bener tak? Mending jujur, mending bohong. Mama, papa gelis tuh, goreng. So, saya termasuk pembohong pada istri. Dari sejak awal, sejak akad nikah sampai hari ini mungkin ya. Istri pernah nanya, "Raos Pak, makanan ya?" Juara mie. Ya, assalamualaikum, pergi di luar mural aku. Iya. Tuh. Dia kan akhirnya nyoba sendiri ya kan. Ternyata tenggeuna pan manehna sorangan ngabejaan dirina kan itu. Tidak usah saya gitu. Saya mah Pak, saya hanya menjaga istri saya sebaik-baiknya karena dia amanah dari Allah, itu aja. Suatu saat istri saya bikin telur ceplok putung, saya nggak marah. Saya makan aja. Kata anak saya, pahit Pak, rasa kopi. Saya nikmati aja. Tuh protes atos. Sehat buktinya. Kenapa Bapak nggak protes sama Umi? Pahit ku kopi mah tinggal ke kemu. Tapi kalau Bapak protes ke Umi bisa nyeri hati, hese nyagerkeunana. Moal ngabelaan ya, moal ngabelaan baham ku ngorbankeun perasaan. Lalaki. rada takabur saeutik. Nya dek dah. Lain dah kudu kitu atuh. Siga hubungan seks. Ya. Hubungan seks itu tidak tersagawaya Pak. Dari hasil survei saya, meskipun sampai ke puncaknya, istri banyak yang tidak puas. Meskipun selesai, tapi tidak puas. Malah banyak istri yang berpendirian, saya mah ibadah we ngalayani. Kan itu ya, banyak. Iya Pak, ikan. Ya kameramen soalnya cicing wae mun calik ku kameramen anteng tunduh pan kieu mah jalan-jalan tah kameramen teh tuh. Ikan di akuarium pernah lihat ya? Kalau musim kawin itu yang jadi indah yang jantan atau betina? Jantan. Bercahaya ya kan? Betina mah kitu we rumeuk. Terus ular. Orai, pada saat musim kawin yang ganti kulit siapa? Jantan. Merak, pada saat musim kawin yang jadi indah siapa? Yang jantan. Ayam dulur urang tak. Cek Tarsan mah teman cenah ayam teh. Pada saat kawin dia, yang jantan yang jadi gagah ya kan? Nyereke beng-beng, kok. Wah. Betina mah cicing we. Nggih Pak, gitu Pak di kamar Pak. Kok. Diamalkeun. Laki-laki juga gitu Pak, kita. Pada saat musim kawin, ketika kita akan kontak bersama istri, kita yang harus sengit, berseka, bersih, enakeun, bahasanya enakeun, matanya enakeun. Kasep sempurna sesuai dengan idaman istri. Saya yakin istri akan suka itu dan bergairah dan dia akan puas Pak. Istri mah kudu dikukumaha, ulikiran gulutukeun beres. Iya dah, wanita kan diciptakan indah
Bagaimanapun bentuknya wanita tuh indah, titik. Gak usah ada diet-diet ya mah, nu gendut hayang begang, nu begang hayang gendut kan. Ya, kepada ibu yang overweight, yang kelebihan berat badan, catat, cucu saya waktu itu kurus tapi sehat, masih 5 tahun lah, celong, cekung matanya tuh, tapi sehat. Setelah saya periksa penasaran, akhirnya saya berdoa minta petunjuk pada Allah. Lama saya berdoa, sampai akhirnya Allah memberikan petunjuk. Tiba-tiba pagi itu saya buka Google, ternyata pisang Ambon lumut bisa menjaga berat badan dan mengecilkan berat badan, menurunkan berat badan. Ya Allah, iya kebetulan saya tahu persis cucu saya sangat suka pisang Ambon, dieureunnan langsung disumput ke. Ibu pengen menjaga berat badan tetap ideal, tahu Ambon yang agak gemuk, pagi-pagi 3, sore-sore 3, udah cukup itu. Bukti naon? Monyet nulin tuh. Asli itu main intermezzo, asli Cau Ambon. Dorong kata ibu teh nuang Cau Ambon, hi siga monyet. Nah, ulah tuang weh, juara itu. Sepanjang lambungnya bagus ya, sepanjang lambungnya bagus itu. Jadi hadirin, ujian itu datang sebetulnya mengingatkan kita atas kekurangan kita. Bapak sakit diabetes, ya, bapak sakit diabetes, itu kan ujian ya, memberitahu tentang kekurangan kita. Kurangnya kita makan terlalu sembarangan, ya kan, asal-asalan. Pikiran kita sibuk memikirkan penyakit, ya kan, tadi dipikirkan dirarasakan, karasa, gitunya. Itu teh nambah penyakit itu. Pak, catat, di usia 60 tahun ke atas, saya pernah diabetes sampai 600 gulanya. Alhamdulillah sekarang sudah normal. Bangun tidur tadi udah 93. Siang-siang paling tinggi 180 lah. Udah normal itu. HbA1c-nya sudah 5,8 sampai 6,2, udah normal itu. Resepnya biasa, rutin obat dari dokter, disiplin biasa. Yang disiplin, yang mengatur saya istri saya sendiri. Tugas saya mau pohokeun penyakit, sudah saya tidak pikir-pikir lagi. Kenapa? Karena kita sering sekali stres tepugu-pugu, mikiran nulain urusan orang, bener tuh. Terus suami kawin deui urusan urang sanes eta mah urusan takdir ti Allah, urang mah jadi hamba Allah nu sae we. Jik si akang rek kawin deui. Terus suami tidak pulang-pulang ke rumah, urusan kita bukan? Bukan, karena tidak ada kewajiban suami pulang ke rumah, nggak ada. Kewajibannya memberi nafkah, bener tuh? Dan nafkah itu diantaranya badannya, ya kan? Tong di pikiran, ayo nges salaki nges saminggu teu balik, antepkeun geus, antepkeun. Tong ditanya geus, saya punya, boleh ya saya sampaikan di sini, anak saya lah, anak saya dapat jodohnya kebetulan narcissistic personality disorder, NPD. Nyalahkan kerjaan teh. Terus kalau dia salah pasti playing victim, nu disalahkan pasangannya. Sampai konsultasi ke psikolog, nggak bisa disembuhin. Oh ya, ya tugasnya pasangannya harus kuat aja. Kalau tidak kuat bisa stres, tapi kalau kuat insya Allah baik. Kebetulan anak saya aktivis dia, ya, aktivis di kegiatan kemasyarakatan, juga aktif dakwah. Terus gimana tuh dok? Saya bilang ke psikolog, saya tanya ya udah, saya antepkeun. Kalau cerai salah, tidak cerai salah. Kumaha tuh? Akhirnya saya sama istri saya sepakat, kita kuatkan kesolehan kita di hadapan Allah, kemudian kita tamada berdoa kepada Allah. Khusyuk asli apa? Setiap selesai sholat komo tahajud, wah didoakan eta,
minantu, wallah, dia sekarang sudah solehah pisan. Sudah tidak NPD lagi, sudah bisa menghormati orang lagi, sudah bisa menghargai suami lagi, sudah bisa mendidik anaknya dengan tertib dan baik. Jadi masalah psikologi sebesar apapun, masalah psikis, Allah yang ngatur. Setuju bu? Innaka la tahdi man ahbabta lakinallaha yahdi mayyasha. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun, Allah yang memberi hidayah. Ketika menantu saya seperti itu, saya langsung tersungkur merasa diingatkan, Dudi, kamu kurang dekat dengan Allah, kamu kurang banyak berdoa, Dudi, kamu kurang sayang sama menantu. Alhamdulillah, ada basicnya apa Pak? Tidak ada sedikit pun dalam hati rasa sakit. Dah, kami nantu tem. Alhamdulillah bager we. Mobil dia rusak, dia neng, ku bapak dilereskeun. Sampai habis sekian belas juta. Gimana ini tuh Pak? Artos anggo. Da uang bapak kanggo naon atuh artos bapak da iwal buat kalian semua. Ya. Aya naon, Enggak. Nikmat, saya nikmati semuanya. Karena apa? Karena ujian adalah teguran atas kekurangan kita. Ibu, suami ngoleang ka istri nusanes, itu teguran. Teguran apa? Bisi ibu teh, ibu tidak kurang apa-apa kan, hiji kurang nama. Nyarek ngarokok. Tungtungna si eta ngarokok di sineng itu, beres. Sok, sederhana urusanna. Nyapan Ustaz ngarokok teh haram, kata sebagian ulama haram. Sebagian yang lain menyatakan makruh saja. Allahu a'lam. Nah itu. Jadi tentang ujian, jangan kamu berkata kamu sudah beriman kalau kamu tidak diuji. Orang yang tidak diuji itu kualitas hidupnya tidak dipertanyakan, atau kualitas hidup orang yang tidak diuji itu orang yang tidak diminta untuk meningkat kualitas karakternya, diantep ku Allah. Kenapa ibu diuji? Supaya karakter akhlak ibu meningkat. Kata orang lain itu siapapun, anak, cucu, menantu, orang tua, besan, tetangga, suami, istri, mereka semua adalah dosen yang mengajari kita supaya kita semakin bijaksana. Ya kan? Terus ya, karena kebahagiaan itu dibutuhkan bukan di usia ini, bukan. Kebahagiaan itu dibutuhkan di usia ini, di usia tua, di mana kita masih bahkan sudah bisa tersenyum ketika melihat orang lain salah. Bapak masih sudah bisa Pak senyum ketika melihat orang lain salah? Senyum. Kurang kungsi, da salah teh teu apaleun, ya kan? Biasa nu kitu mengkege bener, enteng ke hatinya Pak. Saya diabetes, saya teh mau balik. Problemnya apa? Setiap pengajian mun wengi pasti ada yang ngajak saya makan. Ustaz tuang heula sakedap, moal sakedik ke Ustaz. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang membunuh saya. Ya kan? Sakedik ke Ustaz. Sawap, racun masuk, ya kan? Sekarang saya sudah tegas, tidak. Atahna weh, itu 2 karung beas, atahna. Jadi suami, anak nakal, itu ujian bu. Ada nggak sih anak nakal terus? Setelah ibunya meninggal, bager ya tadi gitu. Ya, nakalnya anak untuk menguji agar ibu berkarakter dan pantas jadi ahli surga. Setelah beres ibu jadi ahli surga, anak teh soleh, beres. Jangan mengeluh. Dan itu mah pasti terjadi ya. Tapi Ustaz pun lanjut ke Ustaz. Uina teh jam 3 yang wengi teh. Padahal udah mana siang. Biasa bukan shift malam. Perlu mengeluh bu? Kalau suami pulang jam segitu terus, dekedah. Akan terus sumping, alhamdulillah ngagugahkeun abdi tahajud.
nuhun kasep sali ngopi heula bisi subuh kabablasan ulah tah nganggo kopi we di kopian ieu kopi nganggo sianida beres nggak usah pakai marah. Bahkan suami pulang di pipi ada lipstik, Bu, jangan marah. Sayang, sini bager sesuai syariah ya. Nih pakai tisu basah 7 lembar mun kucai 7 banjur. Naon eta pipi tah make taneuh saeutik. Najis, beres? Jangan marah karena kalau marah bisa saja pas ngamuk, pas maot. Papa, nanonan eta, maot teh husnul khotimah atau ngamuk khotimah. Atau ibu ngagaplok ka bapak, "Plok, naon eta?" Maot teh si bapak teh, pembunuhan bukan? Hati-hati. Kadang-kadang ibu-ibu mah sok para berpikir panjang main gantawang nepikeun ka urang teh terjajahnya. Dari yang nu bager mah nyaan atuh lalaki. Semua laki-laki kalau punya uang pasti mikirin anak dan istri, betul? Semua, betul Pak? Kalau kita punya uang aina ketambahan anak, istri, cucu ya, kepikiran lalaki. Perempuan kalau punya uang langsung lupa kepada suami. Nya gitu. Tuh contoh sederhana. Kalau bapak punya hutang ke ibu ditatagih tuh. Bapak mana kemarin 50 itu janggas. Bapak kamu mana? Terus ditatagih ngecebrek terus. Nagih nepikeun ka urang teh nginjem ka babaturan yang mayar hutang ka pamajikan lieur teh. Istri. Sebaliknya kalau istri punya hutang ke suami, ditagih tuh, ditagih. Mama, mana kemarin udah setengah? Lagi sakit nih bandeng. Geus urang teh sieun deui rek nagih teh. Geus doraka we si eta teh. Kitu. Siapa yang perasaannya halus? Siapa yang paling setia? Pret, istri. Lalaki itu. Semua laki-laki kalau punya uang pengen yang dipikirkan istri dan anak. Tahu gening banyak suami selingkuh. Kami bukan selingkuh, Iro, bukan. Hanya karena Indonesia tidak sesuai dengan syariah, banyak wanita kekelayangan, jadi panon kami keganggu. Jangan salahkan kami, tapi salahkan kalian yang kekelayangan. Setuju Pak? Nges nya urang mah teu niatnya kan pedawe aya nu datang ngiceupan. Makanya saya sering sekali di majelis talim kalau saya datang kan pas datang teh nu gareulis teh dipayun. Duka hoyong naon teh? Saya langsung nah teh curig sia. Dah. Iya, bisi kaganggu. Aman eta teh, betul. Jadi hadirin, ujian itu sudah pemberitahuan atas kekurangan kita. Tsunami di Jepang yang terus-terusan itu mengingatkan orang Jepang untuk membangun tembok-tembok anti tsunami kan, untuk membangun alat-alat yang bisa menghandle tsunami. Gempa yang terus-terusan di Jepang bukan berarti membuat orang Jepang, wah ini ujian dari Allah. Tidak, tapi orang Jepang dituntut untuk membangun bangunan-bangunan anti gempa kan itu. Ketika ada ujian orang Jepang lompat tuh. Ketika ada gempa orang Jepang pindah ke Jawa. Ketika ada tsunami orang Jepang pindah nggak ke Ambon? Enggak. Ketika ada ujian, ibu jangan lari, Bu. Orang Jepang juga tidak lari. Orang Jepang dituntut untuk membangun konstruksi anti tsunami dan anti gempa. Kita juga ketika dapat ujian jangan lari. Kita sedang dituntut untuk membangun konstruksi akhlak yang tangguh. Terus kan enteng atuh. Allah mabager, teu mungkin zolim. Ada di antara bapak yang ketipu dalam usaha, hilang uangnya? Nggak akan Pak, dibalikin oleh Allah nanti, dikembalikan oleh Allah nanti pada waktunya. Bapak yang ketipu 100 juta, itu maksudnya apa? Bapak tuh pantas nyepeng 100 juta bisa jadi dosa. Hilang aja oleh penipu. Ada kecewa, kembali saja kepada Allah, nanti oleh Allah dikembalikan dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk kebaikan, dalam bentuk apa saja. Harga-harga naik.
harga-harga naik. Perlu kesel kita sama harga naik? Sampai turunkan presiden. Alah, hari turun memang gantinya bisa lebih baik. Konstitusional sajalah. Dan usaha lama KPU guys itu. Iya, KPU kan nyuguhan ya calon-calon nu teu ceureuh buat kita, nu ceureuh aya nu teu ceureuh aya. Eta nu salah KPU, udah enggak, saya enggak akan nyalahin yang lain. Ibu pernah punya penghasilan 1 bulan 4 juta tapi belanja 6 jutaan aya? Aya gitu? Pernah? Pernah ya? Pernah. Penghasilan 7 juta belanja 10 jutaan pernah? Dari mana sisanya itu 3 juta lagi dari mana? Paribasanya nyoti alo. Itu berlaku bukan hanya untuk kita muslimin tapi semua manusia. Kenapa? Karena Allah tidak zolim. Ini harganya 500 rupiah. Ini harganya 500 rupiah versi Allah. Kita belinya 2000. Berarti kita kelebihan membayar berapa? 1.500. Kemana itu 1.500? Oleh Allah diambil. Dipanyimpenkeun. Pedagang merasa beruntung. Allah tidak zalim juga kepada pedagang, dibiarkan dia beruntung, kan gitu ya. Tapi Allah menyimpan catatan ini. 1.500 punya kita disimpan di Allah. Tanpa kita sadari, kita punya penghasilan 5 juta, tapi belanja kita 7 juta, berarti ada 2 juta lebihnya. Dari mana? Dari uang kemahalan yang Allah kembalikan kepada kita. Kartos. Semua itu, bukan hanya kita muslimin, semua orang. Jadi di situ saja sudah jadi bukti Allah zalim tidak. Ibu setelah disakiti oleh suami, ibu nyeri pisan sampai kan nangis balilihan. Sakit pisan sampai nangis. Tapi ternyata hasil survei kan 78% wanita tahajud setelah disakiti oleh suaminya. Namun tadinya nyeri mah moal tahajud si eta teh. Berterima kasihlah kepada suami yang nyakitin. Akibat dari nyakitin jadi aja tahajud ya. Jadi we ngaji, betul? Nuhun kangnya terus nyeri jadi abdi deh. Dan memang begitu harusnya. Kenapa Allah belokkan bapak ke sana? Karena ibu kurang dekat dengan Allah. Ibu terlalu mencintai bapak sementara Allah ibu abaikan. Musyrik tidak? Musyrik. Supaya terhindar dari kemusyrikan, cinta ibu dikecewakan oleh Allah. Set dipengkolkan si akang ke sana supaya ibu kembali kepada Allah, mendekat kepada Allah. Aku rindu kamu, Bu. Aku ingin mendengar tangisanmu dan doa-doamu. Beres setelah dekat dengan Allah, ibu sudah tenang karena dekat dengan Allah. Setelah dekat dengan Allah, cukup ibu ucapkan satu kalimat saja untuk mendoakan suami. Pasti diijabah. Setelah dekat dengan suami, baru ibu berdoa, ya Allah, cekek. Aman, kan gitu. Tuh kudu jadi riweh pokoknya mah. Enggak ada. Tidak ada yang berat, semuanya pemberitahuan kepada kita. Ya kan? Terus ada ujian kekayaan. Oh, dikasih benghar bisa supaya dia tahu bahwa Allah tuh maha kaya. Setelah dikasih kekayaan supaya dia semakin merunduk di hadapan Allah, semakin sujud kepada Allah. Seperti ucapan Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru. Ini adalah karunia Allah untuk menguji saya, apakah saya akan syukur atau saya akan kufur. Dan ujian terbesar untuk generasi ibu-ibu sekarang yang usianya 40 tahunan, nanti ibu, anak-anak yang ibu cetak gen Z, gen Alpha, mereka tidak menjadi anak-anak yang sigap untuk merawat kita saat tua. Karena itu saya bikin kegiatan, Pak. Kegiatan apa? Kegiatan berbagi dengan lansia. Jadi saya setiap Jumat saya 10 orang, sudah komitmen 10 orang bersama teman-teman. Pokoknya unggal Jumat sodakoh 5 juta. Ya 5 juta ewang. 10 orang berarti 50 juta kan. Ditambah dengan teman-teman di WhatsApp yang ikut. Kurang lebih 70 juta lah setiap Jumat. Amplopan 500.000.
bagikan ke aki-aki. Harapannya apa? Mudah-mudahan jadi jariah, mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan kita pantas mendapatkan surga. Duniawinya apa? Kalau seandainya saya diberi usia sampai tua dan renta, mudah-mudahan suatu saat Allah utus orang-orang yang menjaga kebahagiaan saya. Sekarang saya membantu aki-aki, nanti setelah saya sangat aki-aki, ada orang yang membantu saya. Itu harapan. Kalau kita sekarang api lain ke barudak, antepan ke barudak, kira-kira jaga barudak antepan mual ke orang. Api lain mual ke orang. Waspadalah. Karena itu saya mau urusan ke anak mah juaralah. Kaincu juara. Oh, kamu kaincu mah. Kesirikna ATM atau ATM kosong kasih ke. Di luarnya. Ah, incu mah. Kerleles bu, kerleles. Ada incu itu langsung kuat bu, langsung jag-jag bu. Sehat langsung nyakangnya. Terus, oh incu mah gitu kan? Oh, incu mah juara. Kamu lalebut kene, SD kene lah. Ah, kerleles. Ayah incu, jag-jag langsung. Wah, langsung ngodokan saku. Ah, ayah duit jangan jajanan incu kan itu. Keur anteng jeung incu datang ninina, alah eta mah asa kadatangan debt collector. Langsung leles. Nini bikin leles. Incu bikin segar, sehat. Itu. Jadi apa yang harus dilakukan untuk menjaga ujian di masa di mana kita tidak sanggup berbuat. Ujian yang berat itu bukan umur-umur ini. Ujian umur sekian mah gampang lah. Tinggal keluar. Model ujian di umur, sekarang saya udah nggak bisa. Ujian di umur saya, start mobil, masuk jalan tol, gaspol, pada larang Cileunyi. Bahagia pun 170 km per jam teh. Iya. Res, plong, kan itu ya ujian lalaki, cara lalaki. Perempuan buka kaca ngacolang, beri ningali pantas tanya, gampang bahagianya di umur-umur muda. Kapan kita sulit untuk lepas dari ujian? Setelah kita renta nanti. Titipkan kepada anak-anak kita, kepada cucu kita. Caranya jangan cetak dia jadi gen Z, gen Alpha, gen Zeta, gen Strawberry. Jangan. Caranya jadilah istri yang sakinah, wanita yang enakeun. Ya, pulang deh. Kemana pulang? Main heula tuh, kata temennya. Ulina lah di dia malah. Mama sono Zeta sono ka Indung. Indung urang teh bisa hiber. Ayo, assalamualaikum. Dia bangga kepada ibunya. Ada anak yang bangga pada ibu? Ada. Kemarin bu ada ujian kenaikan tingkat taekwondo di Parongpong sana. Saya tewak ke budak hiji. Kenapa kamu ikut ujian taekwondo? Mau naik sabuk om. Sabuk apa sekarang? Anak SD nih. Sekarang aku sabuk hitam. Wis, gaya. Kelas berapa kamu? Kelas 4 om. Kelas 4 sabuk hitam. Masya Allah. Buat apa kamu latihan taekwondo? Apa jawaban yang membuat saya nangis hari tangga dadang? Aku pengen bunda bangga. Aku pengen membahagiakan bunda om. Coba ibu yang mana yang anaknya, yang membuat anaknya ingin membahagiakan ibunya? Pasti ibu yang sangat menarik. Saya nggak berani nanya bundanya mana, bisi bogoh. Bisi bogoh. Bundanya yang mana kan bahaya. Itu nyopaingan kan gitu. Itu 3 orang saya tanya. 2, yang satu pengen jadi atlet, yang satu pengen membahagiakan bunda. Itu luar biasa. Saya bangga. Pantesan mereka tidak termasuk Gen Z. Buktinya mereka latihan ya ikut latihan taekwondo dan kelas 4 sudah sabuk hitam. Berarti dia bukan generasi seperti umumnya generasi yang ada. Siapa? Ibu yang geten ya, teliti, ngasuh anak dari sejak bayi, terus anaknya diajak ngobrol,
Anak main handphone terserah, tapi diajak ngobrol terus, ibu teh cerewet ngajak ngobrol. Terus ada seorang anak di sebuah sekolah SD, pas kemarin dibagi rapot, saya nanya kepada beberapa sekolah, siapa di sini yang siswa siswinya yang memiliki nilai sempurna 9,5 ke atas? Ada beberapa orang. Secara random, secara acak, saya datang ke SD itu untuk bertemu dengan anak itu. Kemarin pas masuk saya datang. Saya tanya, kamu belajar hebat ya? Enggak om. Kenapa nggak hebat? Ya aku mau pinter aja. Gitu gerak sombong budak teh. Aku, buat apa kamu punya nilai 9, 10, 9, 10 kayak gitu, meni bangga, meni gaya. Saya bilang gitu kan. Aku senang kalau ngelihat bunda senyum om. Itu aku senang kalau ngelihat bunda senyum. Bunda suka muji? Enggak om. Senyumnya indah om. Anak laki-laki. Juaranya. Anak kita yang gitu tuh. Kunaon mana ranking hiji? Geuleuh aing ku babaturan aya nu kitu Pak. Kunaon mana ranking hiji sieun teu naik aya nu kitu. Tapi kenapa ranking 1? Aku suka melihat bunda senyum. Itu ibu yang sakinah. Kira-kira kalau ibunya sudah nisaukum harsulakum fa'tu harsakum annasyitum. Istrimu adalah kebun-kebun bagimu, datangi kebunmu sesuka hatimu. Istrimu kebun bagimu. Kalau tidak indah, coba kita buat indah. Kalau kita sudah bosan, coba kita buat tidak membosankan. Direformasi kebunnya. Saya kembali membangun cinta di usia 54 tahun. Bapak ibu meni, ayo beti meni, kata istri saya meni rajin, beki-beki rajin ngobrol, untuk melihat keindahan Umi. Ya, bawa oleh, kan laki-laki mah akan makin cinta ya kalau makin memberi teh. Makin ngasih, laki-laki mah makin cinta kepada istri teh. Kalau istri makin dikasih, makin cinta kan dia. Take and give-nya tuh kayak gitu. Jadi saya coba ikuti teori itu. Saya banyak memberi sama istri saya. Pokoknya tekau gaduh pasikeun, malah gagaduhan ge dipasikeun. Ini gagaduhan teh motor, beca, mobil. Sok kemana wae ari iro. Gitu. Jadi saya berikan semua. Atau satu Pak, di mana Bapak maut kan Umi enteng. Jadi sejak sekarang saya sudah balik-balik nama itu rumah. Dan saya yakin lihat syariat umumna, laki-laki duluan umumna. Kasihin ke istri saya, ke anak saya, ke menantu, ke cucu tah. Sok balik nama atas nama semua di mana Bapak ngantunkan. Malah madrasah juga Pak bisi pada ngiringan. Sekolah saya sekarang bikin kelas Pak. 2 kelas saja. Lumayan gening biayanya di atas 300 juta. Kenapa Ustadz bikin kelas? Supaya di mana saya meninggal, yang melanjutkan aman. Karena madrasah saya madrasah gratis Pak. Ini madrasah milik Allah. Saya hanya bekerja di madrasah ini kepada Allah itu saja. Kalau Bapak nyimpen di situ ikut membangunkan kelas, itu saham kepada Allah. Mudah-mudahan dividennya nanti berupa rahmat dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala juga jannah kan itu. Sederhana. Jadi saya habiskan semua. Ke istri saya, ke anak saya beres. Di mana ke maut teh madrasah beres, di bumi beres kan itu. Udah tenang. Terus istri beunghar teh kudu kokoleangan. Nah, aman. Mi, mun Bapak maut, Umi siap, ini mah geus cukup, cenah bekal tah. Gitu. Istri itu Pak, kebagian warisnya 1/8, betul? 1/8 ya? Itu besar kecil? Besar kecil? Hari anak, kalau anak perempuan 1, itu setengah kebagiannya kan? Sisanya ke adik kakak suami nutuh hirtu wala hirtu mais temeleup, betul? Jadi 1/8 kecil tidak? Kalau 1/8 kecil kepada adik kakak kita sisanya, ke anak kita yang perempuan satu-satunya setengah, kira-kira adil tidak? Kalau dalam hitungan saya macet jelema tidak adil. Tapi kan itu hukum Allah, tapi harus dicermati kenapa Allah memberikan hukum seperti itu. Artinya Pak, ternyata
Karena bagian istri itu hanya 1/8, sok atuh beungharkeun istri teh ti ayeuna di mana dapat 1/8 teh tidak terasa kecil. Setuju, Bu? Mama, buat mama. Ya, jangan kok mama. Terus saya buat istri di mana mau teh istri kebagian 1/8 teh cukup, betul? Itu teh teguran Pak buat kita, Pak. Ya kan? Ranjam, itu teguran buat istri. Hei, jadi istri yang menarik supaya tidak ada ranjam. Ya kan? Hei, jadi istri yang menarik supaya tidak anak yang NPD. Supaya tidak ada anak yang Gen Z, Gen Alpha sok sing ngeunaheun jadi ibu teh. Saya ingat sekali ibu saya itu anaknya 11. Belum lagi teman anak-anaknya, setiap anak ibu saya punya teman. Belum lagi pun bapak teh ngarawatan barudak irian. Tah, barudak irian banyak sekali yang kuliah di Unisba waktu itu. Dan kebetulan saya sebagai pembina juga sekarang di Unisba. Itu barudak irian banyak Pak di rumah Bu. Mun poek pareum lampu teh waduh, udah pararoek atuh talabrakan. Barudak poek diaradu. Itu. Rumah untuk orang sebanyak itu sangat kecil waktu itu, ukuran 500 meter teh. Kecil dengan orang sebanyak itu. Apa yang dilakukan pun biang. Subuh-subuh masak, ngagoreng sangu atuh. Wah, kita naga. Sampai saya tanya kan, mami menikun, cenah jarajan di luar keun. Engke bakal emang patah. Dari nasi goreng itu lahir menteri. Anu jantan menteri tah. Tiluan. Mereka yang setiap pagi makan nasi goreng pun biang. Aya nu jadi ulama, ada. Dari nasi goreng itu. Dan waktu pun biang, waktu ibunda tercinta meninggal di usia 96. Kemarin itu Ramadan 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Itu yang nganter Bu meninggalnya hari Jumat. Yang nganternya ya Robbana. Dia umur 80 genep kan udah gak ada temen ya. Geus mararawat babaturan namanya. Geus eueuh kenal bener. Tapi yang nganternya ya Robbana dari dek adzan maghrib terus sampai pemakaman. Tidak berhenti orang datang sholat jenazah. Saya hanya terharu. Memang yang datang itu teman-teman kami, babaturan barudak. Dan nggak mungkin teman saya datang melayat ibu saya kalau sayanya tengenahan, bener tuh. Satu. Dan tidak mungkin teman saya datang melayat ibu saya kalau ibu saya nggak seru kan itu. Dia datang karena amal solehnya mendidik saya seperti ini. Itu yang kita butuhkan deh Pak. Putra bapak 2 sok sing hebat. Sampai ketika bapak meninggal teh babaturan budak teh. Barudak teh babaturan anak ngabring. Nu ieu 3.000, nu ieu 6.000 babaturan teh luar biasa. Nah, kalau saya sengaja rumah pilih dekat makam, Pak. Ke makam teh 200 meter lah, jalan kaki ke belakang. Belum lama Pak RW-nya alur pensiunan Pemkot ini. Pak Haji, pengkeri, kemana Pak RW? Orang ke makam. Kenaon, ahun ka ditu. Saya datang Bu ke makam dengan si Pak RW. Tah Pak Haji tuh, Pak Haji geus dicirian tuh. Geus ditulis batu di sana Haji Dudi. Allah, urang geus dikuburkeun ku si Pak RW. Ngageter asli eta. Sapalina Umi Dudi. Tah bisi ku batur matak dicirian Pak RW teh. Anak saya nanya, kenapa Pak rumah teh meni dekat ke makam? Aku di jauh-jauh teh ingat. Ya atuh. Keung, teu kudu keung da jurig mah moal katingali. Moal ngacirim jurig mah. Ibu sieun ku jurig? Pernah ketemu? Nah, panggih acan sieun geus. Bener bisa. Belum kan? Belum. Panggih acan sieun geus nanaonan we gawe. Saya bilang sama anak saya, sengaja rumahnya dekat makam Kang Dek, di mana Bapak meninggal dan kalian tidak ada, kan Bapak bisa sendiri. Tak deket, kan beresnya itu, bisa serangan gitu. Ini jadi Bu, kesimpulannya, siapkan pribadi yang enakeun, pribadi yang luwes, yang siap
mengantar anak-anak soleh-soleha, karena ujian yang sangat berat itu nanti Bu, dari menantu, dari cucu, dari anak kita. Kalau kita tidak mendidik anak kita dengan baik, menemani anak kita dengan baik, insya Allah kita punya menantu kita cerek sama, insya Allah injuk kita akan rudet ke orangnya tah tek celi Ustad DKM ulah nu iyo ieu mah lebar tuh. Jadi fix ya, ajakan saya sok pusing sakinah sing geulis di rumah cantik, harus amat, dan harus kenal trauma. Misalnya suami trauma karena lampu, ulah bikin daster gambar lampu, soalnya trauma. Pernah itu mah ada anak kecil Pak, budak leutik eta anak kecil dipacok ayam, dipatuk ayam sampai 4 jahitan Bu. Besarlah anak itu, kawinlah anak itu, eta mah malam pengantin lumpat ngedek-dek atuh budakna, atuh semua lumpat kan ke kamar pengantin. Aya naon eta? Ternyata si istrinya pakai daster gambar hayam. Cek bapana teh boro-boro daster gambar hayam, mangkok miwon we si eta mah ngadeg-deg cenah. Mangkok baso nu aya gambar hayam maning. Ya. Komo ieu atuh daster gambar hayam jago. Nya sasieun dipacok ngadeg-deg we eta. Jadi dibuat suasana yang baik, ya. Titip jangan egois, ulah nuturkeun ka hayang urang tapi tuturkeun ka kudu dilakonan ku urang. Sepakat? Sakali deui, ulah nuturkeun ka hayang urang tapi tuturkeun ka kudu dilakonan ku urang. Setuju? Jadi istri tinggal taat ke suami, beres, insya Allah akan bagus iklimnya buat anak. Dan tahu nggak? Kenapa kita harus taat kepada ibu? Kenapa kita harus taat kepada suami? Kenapa coba? Karena orang-orang yang terbiasa taat itu kecerdasan emosinya jauh lebih baik daripada orang yang biasa ngelawan. Sepakat? Anak yang biasa taat ke ibunya itu kemampuan handling emosinya lebih bagus daripada anak yang tidak biasa taat. Setuju? Ibu yang taat kepada suami jauh lebih sehat daripada ibu nu tukang ngalawan. Nu tukang ngalawan mah darah tinggi lah, gula lah, mah teh mah. Ya, nu tukang ngalawan aslina. Tapi nu taat mah lempang we. Nu taat sarareha ta tek celi paejet aslina. Tuh. Ya. Di sini ada yang tidak taat, contoh ada ya, itu kudu BP Jaira. Tapi kan jelas ya, ibu teh segala karaos ya. Sebab yang tidak taat itu dia manja kepada orang lain, dan tapi dia ingin memenuhi hajat dirinya sendiri. Ujungnya apapun jadi gampang kerasa. Padahal salah satu cara sehat itu tidak mikirin dan tidak ngerasa-rasain penyakit. Yang taat mah cara rehat. Sebaliknya, kalau suami taat ke istri relatif geringan, guys. Aslina apa? Suami yang taat sama istrinya itu berpenyakit. Karena tidak adil, tidak pada tempatnya kan, harusnya suami tidak taat kepada istri. Tidak boleh itu suami taat ke istri. Komo istri bari ngancam. Tok sia. Itu diberi tulak pantos ya. Baik, orang bisa beli solangan toko besi. Tulak pantotnya di toko besi. Itu hadirin. Baik, ada yang ditanyakan? Cung. So, kalau ada, adalah. So, ciri orang yang bertanya, ciri orang yang berpikir teh bertanya, untuk nanya teh teu mikir. So, silakan. Tuh, satu cenah tuh Kang. Tak itu kurang kali tertuntun usapan ibunya. Insya Allah tidak akan NPD, anaknya aman Bu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Badai Tumaros Pak Ustadz, bagaimana kiat-kiatnya menjadi seorang istri yang solehah?
Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebetulnya jadi istri solehah diantaranya ya, zikrul maut, sing ingat karena maut. Termasuk imam sholat yang soleh, Pak. Imam sholat yang soleh itu harus mengerti tentang makmum. Jangan mentang-mentang hafal Quran dia jadi imam belenyang we. Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 100. Rakaat kedua Ali Imran 100 ayat. Kira-kira ayat jamaah nu ngutruk teu. Terus keur ngutruk maut itu husnul khotimah atau ngutruk khotimah tah? Ingat karena maut, insya Allah imam yang ingat kepada meninggal atau kematian jamaahnya dia akan percepat sholat bacaan-bacaannya. Istri nu ingat karena maut saya yakin tidak berani ngalawan dah. Bagaimana caranya supaya menjadi istri yang solehah? Ini surat Al-Baqarah 1 sampai berapa tah? Yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Ibu yakin Allah Maha melihat? Yakin. Ibu tahu bahwa Allah yang memberi rizki? Sudah, tidak usah nuntut lagi sama suami daya Allah. Kemudian tidak usah curiga-curiga sama suami kalau suami kemana-mana daya nu ningali. Sepakat? Ibu yakin nggak ada malaikat sekarang yang memperhatikan hati ibu? Dan dicatat semua hati ibu? Dicatat? Malaikatnya tete hati ibu nu ngomongkeun yang ngomongin saya. Sok si adaya nu ngomongkeun tadi. Si Ustad kacau sudah kitu aya dicatat ke malaikat. Ibu tahu nggak itu yu'minuna bil ghaib? Karena beriman pada yang gaib, kira-kira kita akan hati-hati nggak dalam melangkah. Kemudian yuqimunas shalah, mampu menegakkan salat. Untuk solehah ya Bu ya, sok insyaallah soleh. Salatnya seperti apa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Oke, kita merendah. Akibat dari merendah, kita akan nyaman. Saya bisa menemukan keindahan istri saya kalau saya merendah. Tapi kalau saya tidak merendah, saya akan sulit menemukan keindahan istri saya. Jadi bisa memuji istri itu saat merendah. Begitu juga istri saya bisa memuji saya saat merendah. Dari usia 54 tahun sampai hari ini saya terus merendah. Dan alhamdulillah, kami berdua sekarang di rumah hanya dengan 2 anak tuh. Bumi salega kitu mung 2an pan asa ramenya. Coba kalau 2an jeung dengan istri nu pika sabuleun pan teu ngeunah. Saya kebetulan berdua dengan istri yang saya suka. Beres kan? Udah. Yuqimunas shalah. Wailul lil musallina alladziina hum an shalatihim sahun. Celaka untuk orang-orang yang salat yang lalai dari salatnya. Dina salat Allahu Akbar, tapi kalakuan sombong adigung. Ya. Terus jumawa dina sholat warzukni, berikan kepada kami rizki, tapi dina keadaan kenyataannya tidak mencari rizki atau hari-hari terhadap rizki, ya kan? Ibu berdoa kepada Allah, ya Allah anugerahkan kepada kami rumah tangga sakinah, ya Allah, sakinah, ya Allah. Nangis. Datang suaminya, mama kunci mobil mana? Mama lagi ngedoa, nggak ganggu wae. Tuh di lemari tuh deket TV tuh ketinggalan di dia bareng. Tutup. Sakinah, ya Allah. Sakinah. Balik deh suami nate. Mana mama TV mana? Pan hiji TV dari mana? Dasar lalaki mah panon teh dijual kepada. Tuh ketinggalan di dia gitu. Tutup deh, tutup panto depan, tutup pagarna bisa ucing. Terus sholat diganggu. Sakinah, ya Allah. Kira-kira dikabul digaplok. Nah, amalkan makna sholat dalam keseharian kita. Yuqimunas shalah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Atas rizki yang Allah berikan tidak disimpan, tidak dipedit-pedit, dilebar-lebar, tapi nafkahkan, belanjakan. Ibu rajin belanja untuk diri sendiri, tapi ibu tidak lupa untuk meminta tolong suami. Papa ada di mana? Aku di Gatot Subroto, di situ ada Alfa nggak sih? Ada. Belok palah beliin sikat gigi habis. Oh ya, sekalian Pak sama sabunnya. Odolnya enggak. Sampo jeung beas pan 5 kilo aya. Jeung gula omat, kopi nata. Dirinya teh ya sambal racik teh eta sekalian. Jeung aya nugget jeung eta sosis. Waduh, 3 karanjang. 3 kerese. Pernah ibu gitu? Doraka iroh tah. Kan sudah dikasih nafkah kan itu.
Wa mimma razaqnahum setiap mendapatkan rizki didedikasikan bukan untuk sendiri tetapi didedikasikan untuk dibagi. Ternyata Kang aslina Kang, saya setiap dapat nafkah sebut saja lada, kita sudah menjadi rahasia umum ya. Kalau sudah ceramah kita kan sok dibekalannya. Sok dibekalan iya, sudah bukan rahasia umum, sok dibekalan. Apa yang saya lakukan? Saya langsung masuk di mobil itu ada 2 box. Box rumah sama box madrasah dan ukurannya 90-10. Mun amplop TS 10, salapan amplop kan box madrasah karena akan menafkahi 240 santri dan 33 guru. Yang satu lagi box keluarga. Itu selalu saya begitukan untuk saya sendiri, kadang-kadang hilap. Efeknya apa? Efeknya saya pemikiran duit yang terudat ke duit. Aslina terudat enteng we. Batur mah teu boga duit teh kerung, urang mah biasa we. Aya nu teu gaduh artos kerung. Jangan kunaon teu boga duit. Halah teu boga duit jangan niru dahar batu meh cageun. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Asli, perlakukan uang sebagai alat uji keimanan kita. Bukan sebagai alat kebahagiaan. Karena tadi kebahagiaan makan hayya 'alas shalah pasti hayya 'alal falah. Kan gitu ya. Kalau sudah sholat pasti akan bahagia. Nah itu. Terus yu'minuna bima unzila ilaika, beriman kepada yang diturunkan oleh Allah. Bapak yakin Pak rizki sekarang diturunkan dari Allah? Ya. Teman-teman saya yang pensiunan ngumpul. Ustaz, orang bikin usaha tuh yuk, kunaon gitu. Kan kita teh udah pensiun, geus eueuh penghasilanna geus nyaeutikan. Kita harus usaha. Hei, sesudah pensiun mah ulah nambahan duit tapi kurangan kahayang. Sepakat? Tos tong seueur ka hoyong. Jung hoyong kawin deui. Ulah. Geus pensiun. Ulah. Hoyong ngadamel bumi 3 lantai, 4 lantai. Ulah moal kataekan. Jeung hayang mobil listrik segala. Ulah bisi kasetrum. Geus. Beresnya. Terkadah jadi rudet. Ari suami yang sekarang dari Allah bukan? Yakin? Ridho? Kalau ridho, Allah ridho. Kalau tidak ridho, Allah tidak ridho. Ibu gampang mana kepada suami? Gampang menemukan kebaikannya atau melihat keburukannya? Teng teng teng. Gampang melihat kebaikan atau melihat keburukan? Hah? Ya. Kalau ibu mudah melihat kebaikan bapak mudah melihat kebaikan ibu. Dan saya nikmati istri saya indah 24 jam penuh kali 43 tahun sudah saya bersama. Indah terus. Resepnya ternyata ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Supaya ridho ini mantap, sayanya merendah mengamalkan sholat tadi. Allahu Akbar seberapa kali takbir letak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus kan banyak takbirnya kan. Artinya dorongan untuk kita merendah itu sangat besar sekali. Karena hanya dengan merendah kita bisa berbahagia. Bisa menemukan keindahan itu dengan merendah. Itu. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Yu'minuna bima unzila ilaika, beriman bahwa suami dari Allah. Setuju Bu? Anak ibu dari siapa? Putra seberapa orang? Hah? 2? Atau kira? Kalem, kepastian 2 deui. Ya Allah. Anak dari siapa? Rawat jangan. Serius jangan. Serius, Allah juga memberinya kepada kita serius. Bu, Pak, istri dari siapa Pak? Amanah bukan? Serius tidak Allah memberikan istri kepada bapak? Serius, perlakukan serius. Istri pernah salah tidak Pak? Pernah. Oleh Allah langsung ditegur, dimarah tidak? Halo? Ketika istri salah oleh Allah langsung ditegur, dimarah tidak? Tidak. Itu saya paham betul. Karena Allah saja nggak pernah marah sama istri saya, nunggu tobatnya. Ketika istri salah pun saya tidak marah. Kesel ayah, tapi saya tahan untuk tidak marah. Greget ayah, hayang nyekek ayah.
Ayah yang nyekek istri, tapi saya tahan supaya tidak meledak. Cara menahannya, saya hapus, saya matikan emosinya, api di dalam hati. Caranya sodakoh. Sodakohnya saya transfer uang pada istri saya. Res. Jadi kalau saya kesal sama istri, langsung aja saya transfer ke istri saya. Damang, gitu Pak. Cobian ya Paknya. Jangan dimarah istri. Bisi sok bapak pas marah kepada istri. Mama, eta nanaonan kelepok kue maut. Wah, geus bahaya Pak. Sing hati-hati, emot karena maut. Ya. Nah, kemudian wabil akhirati hum yuqinun. Ini supaya solehah. Yakin bakal maut, yakin akhirat itu ada, yakin Israel itu akan datang. Dan perlu dipahami, Israel itu setiap detik lebih dari 120 kali lewat di kita ini. Cepet pisan Israel teh, ya kan? Jadi tinggal tek. Makanya Israel tidak pernah telat meskipun 1/10 detik untuk mencabut nyawa kita. Ingat, mati itu tidak menunggu tobat kita, ya kan? Tapi bertobatlah menjelang kematian kita. Sudah Bu, sing solehah dah hirup mah mualami deui, betul? Dan kege mararaot iroh geus. Tuh, tah. Baik, berikutnya. Enggak, Kang. Oh iya lah, Kang. Ini ibu mana tadi? Oke, dengan ibu ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Jadi beberapa bulan ke belakang istri saya sakit ya, dan hampir seluruh badannya terasa sakit. Jadi bagaimana saya menjaga agar perasaan saya terus kepada istri itu melakukan perhatiannya, sedangkan di sisi lain saya juga artinya harus mencari nafkah juga. Dan qadarullah saya sebagai tenaga pengajar di salah satu universitas, dan saya rasa penghasilan dari situ untuk memenuhi itu masih jauh, dan saya cari yang lain juga. Dan saya sering merasakan ketika saya namanya juga capek ya Ustaz ya. Nah, istri mungkin sama karena juga dia juga sakit, dan kayaknya emosinya lebih karena kesel juga mungkinnya dan lain-lain. Jadi saya sering ngedumel gitu Ustaz gitu. Jadi ya saya pengen pandangan Ustaz seperti apa. Terima kasih Ustaz. Istrinya sakit apa? Waktu pertama didiagnosis kanker Ustaz, tapi pas setelah dioperasi ini ternyata ada TB paru, TB usus, TB usus. Tapi bukan udah, kanker. Bukan, tapi gejalanya seperti kanker karena memang pertamanya ada cairan seluruh perutnya membesar, Ustaz, dan sampai ovariumnya juga diangkat. Baik. Ini mah tahadus binikmah ya. Pertama, kepada istri tolong sampaikan salam saya. Yang kedua, bilang juga sama istri jangan dirasa-rasain kata saya gitu, jangan kata suaminya. Mun kata suami ke suami di istrinya ngomong mana mah teu ngarasakeun kan gitu. Jadi kata saya punya penyakit yang cukup serius dan saya tidak pikirkan, tidak memakan waktu lebih dari 6 bulan sembuh. Saya tidak usah sebut ya sakitnya saya itu seperti apa. Hanya dokter menyarankan terapi ini ke dokter ya medis. Saya tolak. Dan nu dikitu-kitu ge betul ge mararawat mending teu nu teu dikitukeun maot, Akhirnya saya mengambil inisiatif, langsung mengambil hak saya. Tugas saya ibadah. Udah, ibadah. Akhirnya alhamdulillah damang katingali beureunya kasep. Geus, pokoknya masalah kasep we. Terus jangan pernah merasa kurang dalam urusan rezeki. Atudah kuirang kanggo berlo, kanggo itu ge kanggo ieu. Jangan pernah merasa kurang untuk urusan rezeki. Ya. Tapi bersyukurlah dengan yang ada. Tapi saya mencari lagi sekarang dagang ini sambil dagang ini untuk mencari tambahan. Sepanjang kita merasa kurang, sepanjang itu kita diperbudak oleh uang, sepanjang itu kita tidak akan pernah diberi cukup oleh Allah. Bahkan sakitnya pun akan berkepanjangan. Ya dunia uhdumi man khadamani
wastakhdumi man khadamaki. Wahai dunia, mengabdilah engkau kepada orang yang mengabdi kepadaku, dan perbudaklah orang yang mengabdi kepadamu. Siapkan mengabdi kepada Allah. Datanglah ke ukhuwah setengah jam sebelum waktu sholat, atau ke masjid dekat kita setengah jam sebelum sholat, setelah beberes, terus kita yang azan duhur misalnya, setelah beres azan duhur, sholat qobla duhur, terus baca Quran, berdoa, terus sholat duhur, terus berdoa lagi, ba'da duhur, setelah ba'da duhur beberes lagi baru pulang. Pastikan, ya Allah, ini rumahmu, saya akan bekerja untuk membereskan rumah. Bukan DKM ya, bukan pengurus masjid. Saya akan bekerja padamu. Tak tek celi, nu ieu ulah nu paejet, nu ieu pasti diberi. Karena waktu Zoom Covid kemarin saya berikan saran seperti itu. Sekarang teman-teman yang ngurus masjid itu bukan DKM ya, itu rizkina ketekatahan, jadi karyawan Allah. Terus bagaimana untuk mencintai istri? Ya Allah, terima kasih engkau anugerahkan kepada saya jalan ke surga melalui si cantik ini. Kan itu. Tetap meskipun dia marah, dia apa, peluk dan usap dia, manjakan dia. Saya memanjakan istri dari subuh sampai subuh, Pak. Benar temenan, pokoknya saya jadi providernya. Kalau kamu senyum, saya penyebabnya. Kalau kamu ketawa, saya penyebabnya. Kalau kamu bahagia, saya penyebabnya. Kalau kamu sedih, sebabnya tetangga. Gitu. Sedih mah kubatur, lain kurang. Gitu tanya. Itu. Sok gerak. Jadilah provider untuk istri. Insya Allah oleh Allah akan dibayar. Baik, terakhir. Yang terakhir kasihan visit iya. Di pangkar tiri itu jalanan. Terakhir, ini saya juga ditunggu mau akad nikah ini. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, apabila kita sudah terlanjur memiliki keturunan Gen Z atau Gen Alpha, nah selain dari merubah pola asuh, kemudian selain dari doa Robbi habli minas sholihin atau Rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yun lil muttaqin, itu ada doa khusus nggak? Ada doa lain gitu selain itu? Baik. Terima kasih. Tidak ada doa khusus, tidak ada doa lain. Saya punya ada satu keluarga, eta anaknya ya genep dan semuanya gen rudet. Semuanya gen rudet itu anak genepan anak. Terus apa saran saya? Sing sering anjang-anjangan di rumah. Suami tolong turunkan intensitas kerjanya, yang biasa kerja dari pagi sampai jam 5 misalnya, sekarang minta sampai jam 3 lah. Sore-sore ngariung jeung barudak. Ya, ngarujak, bebarengan, ngabaso, bebarengan di rumah. Panggil tukang, bukan GoFood, bukan. Nu diriung tukang basona tening. Beda enggak yang GoFood dengan yang diriung tukang basona? Beda itu. Secara psikologik beda itu. Ya Bu ya. Buat acara ruang riung. Kalau tidak sempat, jangan berharap berubah. Harus berjuang atau harus menyempatkan. Saya dengan anak-anak dan keponakan-keponakan saya, juga cucu-cucu yang lain dari adik-adik saya, itu selalu ada acara di WhatsApp teh. Speak yuk, untuk teh bring darah rata gitu teh. Marakan ramai kan itu. Besar biayanya ya, harus ada bendahara ya. Harus ada yang tokoh yang membiayai itu. Kalau enggak juga bisa sendiri-sendiri. Nah basoyu bring eta teh resep, dan kebetulan anak saya juga provokator untuk urusan ruang riung. Pada diem aja. Ngadon mabar teh main bareng gitu kan. Ditunggu Pasir Koja di rumah makan anu. Buing gitu teh. Nah, itu menghilangkan pola generasi itu. Ya kan? Dicoba deh, Bu. Tapi dah Ustaz, anjang-anjangan. Bisa sederhana tuh ngarujak bebek. Ngariung ya ditutuan. Sugan ibu terus bikin rujak bebek kan itu jadi juara panco tingkat RT. Kan beres itu. Jadi hanya itu, Bu. Satu-satunya cara untuk mengeluarkan anak dari penyakit generasi sekarang adalah minimal gathering. Gathering yang minimal
ibu, bapak, anak. Ngariung. Ngariung, makan bareng, jajan bareng. Tapi jajannya bukan yang GoFood, bukan. Anu tukang dagangnya diriung ding rujak babak pan sok diriung. Tukang gulali pan sok diriung, tukang bakso sok di, mie ayam sok diriung kan gitu. Nu diriung Bu, resep itu beda kan. Dan saya yakin nanti di antara mereka akan tumbuh empati ya. Akan tumbuh empati, kesananya simpati, kesananya halo, XL, macam-macam lah. Ya itu. Pokoknya mah selamat berjuang. Baik hadirin, itu saja. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Mudah-mudahan Allah tuntun kita terus sing jara di ahli surga. Amin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan husnul khatimah, dan Allah anugerahkan bagaimana nikmatnya ikhlas nuntun dua anak nuker cara rewet pisan. Ayo nantinya istri dua anak, istri pamagat ke, aduh lumayan ya, lumayan. Mudah-mudahan secara rehat balalager. Ibu mudah-mudahan suaminya sing soleh semua ya. Satu, sing bukan harus setia suaminya, sing nyaah ka ibu ya. Sing nyaah ka barudak suaminya ya. Mudah-mudahan suaminya sudah tidak bikin masalah lagi ya. Buat ibu yang suaminya sekarang sedang rodak, doakan mudah-mudahan dicekek jin. Ulah kita, mudah-mudahan sing soleh ya. Itu saja, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Mohon maaf, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.